Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Madani News. Kami masih menyajikan berita seputar UIN Suska Riau. Berikut berita selengkapnya. Memasuki perkuliahan efektif, mahasiswa senior UIN Suska Riau lakukan orientasi mahasiswa baru. Meski sebutan kegiatan orientasi berbeda dari tiap-tiap fakultas, namun di balik kreativitas masing-masing fakultas tersebut tetap memiliki tujuan yang sama. Masuknya perkuliahan awal semester ganjil pertanda seluruh mahasiswa mulai belajar efektif. Namun seperti biasa, setiap mahasiswa baru harus diorientasi sebelum kuliah efektif. Kegiatan tersebut bertujuan untuk perkenalkan mahasiswa baru terhadap struktur organisasi, serta unit kegiatan fakultas. Masing-masing fakultas memiliki temanya sendiri, seperti Fakultas Dakwah dan Komunikasi membuat tema orientasi dengan sebutan Ortapus yang berarti orientasi cinta kampus. Ratusan mahasiswa baru penuhi halaman fakultas tersebut. Berbeda dengan Fakultas Pertanian dan Peternakan yang memberi tema orientasinya dengan sebutan Pecita, Perkenalan Sivitas Akademika Fapertapet. Orientasi ini sangat diperlukan bagi mahasiswa baru karena mereka harus mengetahui lingkungan di sekitarnya. Selain itu, Fapertapet juga cenderung turun ke lapangan sekaligus menyeimbangkan teori dan praktek, serta menumbuhkan tanggung jawab dan siap menjadi mahasiswa Fapertapet. Sedangkan untuk Fakultas Psikologi, orientasi ini disebut dengan sinopsis, yakni silaturahmi dan orientasi mahasiswa psikologi. Dengan tema menyemai keakraban menuju green psikologi, berharap psikologi yang hijau, bersih dan sejuk tak hanya dari lingkungannya, namun juga dari hati para dosen, staf, serta mahasiswa di dalamnya. Bagaimana saling mengerti serta berempati. Dan untuk Fakultas Sekonsos, mereka beri sebutan dengan OMB, yakni orientasi mahasiswa baru. Banyaknya mahasiswa baru yang diorientasi pada fakultas ini, sekitar 1.340 mahasiswa, membuat fakultas tersebut banyak membentuk panitia orientasi, sekitar 85 panitia. Perbedaan dari tiap fakultas tersebut menjadikan indahnya perkenalan mahasiswa baru di UIN Suska Riau. Madani TV melaporkan. Wakil Rektor 2 Universitas Islam Negeri UIN dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN se-Indonesia adakan pertemuan rutin, membahas agenda isu-isu sentral mengenai kebijakan Kementerian Agama dalam bidang penganggaran, organisasi, dan tata pelaksanaan kerja di perguruan tinggi Islam se-Indonesia. 43 Wakil Rektor 2 se-Indonesia hadiri pertemuan yang ditaja oleh Lembaga Pengkajian Al-Quran dan Hadis LPQH, serta Kementerian Agama RI dan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam yang diadakan di ruang Senat Rektorat. Dalam hal ini, Kementerian Agama memaparkan secara makro menyangkut kebijakan bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN), mekanisme perumusan biaya kuliah tunggal, dengan tujuan untuk memberikan info kepada Wakil Rektor 2 yang kurang paham dalam pencapaian visi dan misi menyusun biaya kuliah tunggal, serta bagaimana menetapkan uang kuliah tunggal maupun sistem dan mekanisme pembagian BOPTN. Forum sepakat pertemuan selanjutnya dibagi dalam zona perwilayah. Wakil Rektor 2 UIN Suska Riau, Profesor Dr. Haji Ilyas Gusti MA, mengharapkan dengan diadakan pertemuan ini, niat pemerintah untuk mengangkat perguruan tinggi Islam negeri bisa tercapai, yang kecil bisa naik dan berkembang. Profesor Dr. Haji Nizar Ali MAG menyambut baik UIN sebagai tuan rumah karena dapat mengapresiasikan peserta untuk hadir dan disambut baik oleh Wali Kota Pekanbaru. Yufatimah Suryana, Haris Ulhaq melaporkan. Tuntaskan upaya perpanjangan akreditasi jurusan, Pendidikan Bahasa Arab kembali gelar rapat terkait akreditasi. Dengan dihadiri 2 asesor, akreditasi tersebut dilaksanakan tiap 5 tahun sekali. Tuntaskan upaya perpanjangan akreditasi jurusan. Pendidikan Bahasa Arab kembali gelar rapat terkait akreditasi. Rapat yang berlangsung di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan ini diadakan tiap 5 tahun sekali.
dengan tim pemantau utusan Dignas Profesor Dr. Aziz Fakhrul Rozi selaku Guru Besar Jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN Jakarta dan Dr. Abdul Thorik, dosen sastra Arab Universitas Indonesia. Kegiatan ini menuntaskan upaya perpanjangan akreditasi jurusan Pendidikan Bahasa Arab yang sebelumnya memperoleh akreditasi B. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab memberatkan upaya peningkatan kualitas jurusan Pendidikan Bahasa Arab dalam berbagai hal seperti aspek dosen, input dan output mahasiswa, kurikulum, dan termasuk sarana prasarana. Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Bapak Dr. Randus Zulkifli MED berharap agar jurusan Pendidikan Bahasa Arab semakin maju dengan peminat yang luar biasa. Ya, kita sangat berharap bahwa insya Allah semoga ini terus maju dan peminatnya luar biasa ya. Karena kita juga punya dosen tamu ya dari native speaker atau an-natiqul asli bahasa Arabnya. Kepala Asesor Profesor Dr. Aziz Fakhrul Rozi menjelaskan, kegiatan ini merupakan konfirmasi atas laporan bagaimana PBA mengevaluasi diri dengan jujur dan cermat. Baik dari fakultas itu sendiri terkait manajemen, pengelolaan fakultas, prodi, SDM, kurikulum, sarana prasarana, serta pengembangannya ke depan. Ya, ini sesungguhnya bukan penilaian, tetapi konfirmasi atas laporan. Oh, konfirmasi atas laporan. Ya, atas laporan yang dibuat oleh PBA dan oleh fakultas. Bagaimana membuat evaluasi diri dengan jujur, cermat, dan kritis. Helen Altiva, Nadia Siregar melaporkan. Berbeda dengan tahun lalu, Fakultas Dakwah dan Komunikasi adakan tes basic keislaman dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan dasar keislaman mahasiswa baru. Ini merupakan kali pertama FDK lakukan tes sebelum perkuliahan efektif. Tahun ini, mahasiswa baru Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dikejutkan dengan pelaksanaan tes basic keislaman. Kegiatan ini perdana dilakukan FDIK sebab sebelumnya banyak mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang kemampuan dasar keislamannya masih kurang. Salah seorang mahasiswa baru, Denisa jurusan Ilmu Komunikasi, mengatakan mahasiswa yang mengikuti tes basic keislaman kurang persiapan dikarenakan pemberitahuan yang kurang optimal. Bagus, tapi kurang persiapan karena diberitahunya terlalu cepat. Bagi mahasiswa yang kurang mendapatkan nilai baik dalam tes basic keislaman, pihak fakultas akan mengadakan pembinaan jangka menengah selama 2 bulan dan jangka panjang selama 3 bulan. Dan bagi mahasiswa yang tidak mengikuti tes basic keislaman akan mengikuti tes susulan selanjutnya. Dr. Andes Abdul Rahman, MSI, selaku Dekan 3 menyatakan dengan adanya tes ini dapat diketahui sejauh mana kemampuan pengetahuan dasar-dasar keislaman mahasiswa tersebut. Jadi tujuan dari tes basic keislaman ini di Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini pada tahun ajaran 2013 ini adalah untuk melihat sejauh mana kemampuan mahasiswa baru ini tentang pengetahuan dasar keislaman, karena Universitas Islam Negeri ini adalah salah satu perguruan tinggi negeri yang berbasis keagamaan yaitu Islam, sehingga para mahasiswa baru ini akan diketahui kemampuan pengetahuan dari dasar-dasar keislamannya. Itulah tujuan dari diselenggarakannya tes basic keislaman yang diselenggarakan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Rodatul Zana, Yufatima Suryana, Haris Ulhaq melaporkan. Guna mengungguli kualitas pendidikan di kancah nasional, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan gelar Seminar Nasional Kurikulum 2013 serta bertujuan menyambut perkuliahan efektif. Seminar nasional terkait kurikulum pendidikan bertema membangun bangsa dengan pendidikan melalui kurikulum 2013. Dengan pemateri Profesor Dr. Yatim Rianto MPD selaku Guru Besar Unisa Surabaya.
diselenggarakan di Gedung Islamic Center selama 3 hari, dimulai pada 12 hingga 14 September 2013. Dengan tujuan keefektifan pelaksanaan seminar sebagai pertimbangan banyaknya jumlah mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nirwanto, Ketua Panitia, menyatakan bahwa kurikulum 2013 berbasis karakter, sehingga karakter menjadi hal yang mendominasi bagi dunia pelajar dan tentunya bertumpukan pada karakter guru sebagai role model, sehingga mahasiswa UIN semester 5 menjadi target awal dalam seminar. Kurikulum 2013 itu kan berbasis karakter, makanya yang penting di dunia pendidikan sekarang itu adalah karakter siswa itu kan. Kemudian karakter ini tentunya karakter siswa itu kan berbentuk di awal dari guru. Kemudian mahasiswa UIN khususnya semester 5 itu target awal kurikulum 2013 itu. Maka itulah alasannya kenapa semester 5 yang jadi peserta. Harapan dari pihak fakultas agar mahasiswa Fakultas Tarbiyah semester 5 menjadi output khususnya di dunia pendidikan dengan membawa kurikulum 2013 nantinya. Helen Altifa, Haris Ulhaq melaporkan. Komando Resimen Mahasiswa Satuan 042 Indrabumi gelar upacara peringati Dirgahayu ke-41. Kali ini Menwa hadirkan siswa SMK Taruna untuk ikuti upacara tersebut. Sekaligus perkenalkan anggota Menwa baru periode 2013-2014. Lapangan dipenuhi oleh pasukan Indrabumi UIN Suska Riau lakukan upacara yang berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dipimpin oleh Inspektur Upacara Syaiful Izam. Para petinggi pun hadir, seperti Biro Administrasi Umum sebagai staf Kepala Menwa Perdana, jajaran Polri, dan TNI Angkatan Darat. Upacara ini juga diikuti oleh siswa SMK Taruna yang merupakan didikan dari Menwa UIN Suska Riau. Tahun ini, anggota resimen mahasiswa bertambah sejumlah 30 orang. Tentu hal ini merupakan salah satu prestasi Menwa yang menjadikan mahasiswa tertarik turun dalam semi militer. Mantan Kepala Staf Menwa Perdana, Syaiful Izam, menyatakan bahwa Menwa zaman kini sudah semakin maju dengan peralatannya lengkap. Beliau menghimbau kepada mahasiswa jangan takut untuk masuk Menwa, karena dengan ini dapat meningkatkan kekuatan fisik dan mental. Muhammad Faisal Nasution selaku Ketua Menwa berharap semoga dengan bertambahnya usia Menwa ini dapat membangkitkan jiwa nasionalisme Menwa. Madani TV melaporkan. Perkuliahan tahun ajaran baru sudah dimulai. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum sudah adakan kegiatan seminar mahasiswa. Seminar yang bertemakan membangun sinergitas kemitraan kepolisian dengan masyarakat ini pun dibanjiri ribuan mahasiswa. Banyak hal positif yang dapat dilakukan mahasiswa dalam mengisi waktu luang kuliahnya. Salah satunya yaitu dengan mengikuti kegiatan seminar mahasiswa. Selain untuk menambah wawasan dan pengetahuan, seminar juga dapat membantu memotivasi mahasiswa. Salah satu contoh yaitu seminar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang berlangsung di Gedung Islamic Center UIN Suska Riau dan merupakan lanjutan dari rangkaian kegiatan PNDK Fakultas. Tentu, seminar tersebut mendapat respon yang positif dari mahasiswa. Terbukti dari ribuan mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang hadiri kegiatan seminar mahasiswa kali ini. Supaya terlihat lebih menarik, pihak penyelenggara tidak hanya mengundang Rektor UIN Suska Riau beserta para staf dan petinggi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum saja, melainkan juga mengundang pihak kepolisian dari Polda Riau selaku penyampai materi pada seminar mahasiswa tersebut. Kombes Pol Dr. Andus Sugiono SHMH selaku Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Riau mengatakan, dengan diadakannya seminar mahasiswa kali ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran mahasiswa terhadap kinerja kepolisian sebagai mitra masyarakat agar kedepannya dapat bekerjasama dengan baik antara kedua belah pihak demi kemajuan bangsa dan negara. Iqbal Pandapotan, Indra Supriyadi melaporkan. Kumpulan mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi lakukan unjuk rasa di depan halaman gedung Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Dengan ajukan tuntutan untuk calon ketua jurusan baru, berharap siapapun yang terpilih dapat pro terhadap mahasiswa. Ratusan mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi menyampaikan apresiasinya di depan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
Para mahasiswa menuntut agar seorang kajur mampu memenuhi 7 tuntutan mahasiswa, yakni diantaranya, kajur harus mendukung segala kegiatan mahasiswa yang bersifat positif, baik dalam hal akademik, olahraga, seni, dan lain-lain. Kajur juga harus mempermudah segala birokrasi, mampu meningkatkan sarana prasarana jurusan, dan mengadakan pertukaran pelajar setiap tahun. Kajur harus memberi tenggang waktu dalam regulasi surat menyurat paling lama 7 hari, serta mendengarkan segala keluhan mahasiswa jurusan komunikasi dan mampu mencari solusi. Unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa tidak menunjukkan sikap anarkis, karena mereka masih menjunjung tinggi sikap damai untuk menyampaikan apresiasinya kepada para petinggi di FDK. Dekan Fakultas Dakwah Ilmu Komunikasi, Dr. Yasril Yazid, MSI berpendapat bahwa seharusnya memang mahasiswa bersifat kritis, namun mahasiswa juga harus mampu melihat kondisi dan keadaan. Nah, sebetulnya kita mahasiswa yang betul-betul mahasiswa itu ya orangnya kreatif, kritis, ya kan? Jadi peduli dengan seluruh apa saja perkembangan yang ada di fakultas ini. Cuman yang kita harapkan tentu cara mereka menyampaikan ide itu harus tepat. Ini kan apa yang terjadi hari ini, saudara bisa melihat pada jam efektif kuliah banyak lokal-lokal komunikasi tidak jadi masuk karena ini. Nah itu kan akhirnya merugikan mahasiswa. Madani TV melaporkan. Berita tadi menutup jumpa kita hari ini. Bagi Anda yang ingin mengakses informasi lainnya, silakan kunjungi website kami di www.suskamadani.tv. Saya Dwi Sandri beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.